supaya kalau ada yang kepanasan, ya mudah-mudahan dia tidak kepanasan sampai dendam, sampai luar biasa dendamnya ya. Mudah-mudahan hanya di komentar, tidak sampai dalam hatinya. Alhamdulillah. Ya betul Bang Aswaja Corner. Allah Akbar. Oke ya, kita lanjut. Ya, beliau mengatakan wadzalika anna aslu dukhuli fiha fiha yahussu 'alal inqita'i ilal ibadati wa targhibi fi dzalika. Yang demikian itu kata beliau, sebab demikian itulah tujuan para pelaku bid'ah, yaitu menganjurkan untuk tekun beribadah, ya. Menganjurkan untuk tekun beribadah, wa targhib, dan memotivasi untuk beribadah kepada, karena fi dzalika li anna Allah taala yaqul, karena Allah berfirman dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Az-Zariyat. Ya, dalam surah Az-Zariyat ini masyhur ya firman ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Faka'anna al-mubtadi ra'a anna al-maqsuda hadzal ma'na lam yatabayyan lahu anna ma wada'ahu syari'u fihi minal qawanin wal hududi kafin. Nah ini luar biasa ini. Ya, seakan-akan orang yang membuat bidah itu melihat bahwa maksud dalam membuat bidah adalah untuk ibadah sebagaimana dimaksudkan ayat tersebut, ya. Anal maksud hadzal makna, ya. Jadi mereka, dan dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam syariat tentang undang-undang Allah, ya. Dan dia merasa di sini. Ya, di sini. Anna ma wada'ahu asyari'u fihi minal qawanin wal hududi kafin fabalagha wa zada wa karrara ya, wa karrara wa aada, ya. Oke. Ya, di sini ya. Dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam syariat tentang undang-undang qawanin minal qawanini wal hududi kafin, dan hukum belum cukup atau belum mencukupi, sehingga dia fabalagha wa zada, sehingga dia berlebih-lebihan dan menambah, ya. Iya Bang Corner, usir aja Bang Corner mereka yang kepanasan dari room ini supaya dia keluar. Wa karrara wa aada, ya. Kemudian dia mengulang-ulang, kemudian mengulang juga, wa aada juga mengulang-ulang. Qultu wa qad qila, ya. Kemudian Syekh ini menjawab atau mengatakan, saya berkata juga terdapat definisi lain tentang bid'ah. Qultu wa qad qila fi ta'rifiha aidon, dalam definisi lain ada juga dikatakan wa innaha ma uhdisa ala khilafin al-haq, ya, khilafin nam al-mutalaqqa an Rasulullah sallallahu min ilmin aw amalin aw halin binau'i syubhatin aw istihsanin wa ju'ila dinan qawiman wa siratan mustaqiman, ya. Dan ini definisi yang lain, ya. Jadi ada banyak definisi bidah ini Pak teman-teman, banyak ya, bukan cuma satu, ya. Ya, bukan cuma satu, ya. Maka beliau mengatakan di sini ma uhdisa ala khilaf ala khilafil haqqi al mutalaqqa an Rasulullah sallallahu, ya, sesuatu yang diadakan dan menyalahi kebenaran, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu, mutalaqqa, baik tentang ilmu, ya, min ilmin au amalin, atau amalan atau hal, ya. Jadi di sini dia,
Jadi keadaan ini binau'i syubhatin au istihsanin waju ila dinan qawiman wasirat mustaqiman. Disebabkan kerancuan ya. Dengan apa? Disebabkan kerancuan Allahu Akbar. Pemahaman atau menganggap baik. Jadi ada kerancuan dalam memahami, kemudian dalam menganggap baik. Waju ila dinan qawiman wasiratan mustaqiman. Kepada sesuatu dan dijadikannya sebagai agama. Ya, waju ila dinan qawiman. Agama yang kokoh. Kemudian wasiratan mustaqiman dan jalan yang lurus. Nah ini. Ini juga definisi bid'ah yang disampaikan oleh ulama kita ya. Jadi ulama itu banyak ya, bukan cuma satu, banyak para ulama. Ya ini dikatakan oleh Al-Adawi dalam usulu fil bid'ah, halaman 26. Definisi ini ya. Ya. Naqalahu anhu Al-Adawi fi usulil bid'ah. Ya, ini beliau sampaikan. Masya Allah. Lanjut ya. Banyak yang kepanasan kasihan. Ini waqala al-Fayruz Abadi. Nah, ini ulama Lugo juga. Ya, ini imam ulama Lugo ya. Mana tadi itu? Dalam Basair fi Zawit Tamyij. Ya, fi Basairi Zawit Tamyij. Ini juz 2 halaman 231. Dia berkata, wal bid'ah. Ya, perhatikan ini. Supaya Anda tidak kepanasan. Wal bid'atu. Ya. Kasih dekat ya. Wal bid'atu al hadatsu fid din ba'dal ikmal. Nah, ini sama dengan tadi Al-Jauhari. Ya, sama dia. Mereka tidak berbeda dalam mendefinisikan. Ya, beliau mengatakan al hadatsu, hal-hal yang diada-adakan. Hal-hal baru dalam agama setelah agama ini sempurna. Gitu, Bang. Ya. Bang Corner usir mereka yang kepanasan, Bang, dari room ini supaya dia tidak masuk di room ini. Wakila mastuhdisa ba'dahu minal aqwali wal a'mali wal jam'u bid'un. Ini jamaknya bid'un. Ya, Bang Corner usir mereka ini yang kepanasan dari room ini supaya tidak panas di sini. Kita suruh minum teh dingin supaya bagus. Beliau mengatakan apa? Dan dikatakan sesuatu yang diada-adakan, mastuhdisa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal a'mal, ya. Baik, ya. Jadi sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi meninggal, setelah wafat Nabi SAW, berupa ucapan maupun perbuatan. Jelas itu. Baca sendiri. Ya. Oh, biar kabur sendiri ya, Bang. Biar aja mereka kabur sendiri, enggak usah diusir. Kasihan juga kalau diusir, kasihan. Wal jam'u bid'un, dan jamaknya bid'ah ini, al bid'atu ini mufrad. Ya, ini jamaknya. Bid'un. Ya, itu bid'un. Wa qila al bid'atu iradu qaulin au fi'lin lam yastanna qailuha au fa'iluha fihi bi sahibi syariati wa amat apa ini? Siliha. Apa ini? Al-mutaqaddimati. Oke. Lanjut ya. Jadi bentuk jamaknya adalah bid'ah. Dan dikatakan pula, ya, mana tadi? Waqila bid'atu iradu qaulin au fi'lin. Yaitu bentuk ucapan atau perbuatan yang pengucap atau pelakunya tidak mengikuti pemilik syariat. Ya. Di sini ya.
lam yastanna qailuha aw fa'iluha fihi bisohibi syariah. Jadi mereka tidak mengikuti pemilik syariat dan hujah-hujahnya yang berlaku serta pokok-pokoknya yang telah dikodifikasikan dengan teratur ya. Muqaddimah wa usuliha an tanaqqah muqannata ya. Muqannana. Saya lihat dulu kalau jelas. Muqannana ya. Muqannana. Jadi ini teman-teman, lanjut supaya jelas. Kemudian yang berikutnya. Ya, mana tadi lanjutannya ini? Dalam hal yang sama juga disebutkan Al-Abadi wa nahwuhu fi al-qamus. Ya, ini semua juga ya dalam qamus Firus Abadi itu. Wa bitakriri was as-sabiqi tu'rafu khata. Naam, ta'rifu khata. Ya, man arrafa al-bid'ata bi annaha ma lam yakun fi al-quruni as-salasati wa la yujadu lahu aslun min al-usuli al-arba'a. Wa yadfa'u qawlu wa yandafa'u ya qawlu wa sayati ma yu'ayyidu hadha bima bahisa iddatin insyaallah. Allahu Akbar. Jadi ini ya takribnya kita sudah selesaikan dan terakhir ya. Beliau menyatakan dalam qamus ini dengan ketetapan di atas maka Anda mengetahui kesalahan orang. Wa bitakriri yusabiq ta'rifu khata'an. Oh ini ta'rif Anda mengetahui ta'rifu khata'an man arrafa al-bid'ata bi annaha ma lam yakun fi quruni as-salasa. Engkau mengetahui tentang definisi ya. Mengetahui kesalahan orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu perbuatan yang belum ada pada 3 generasi pertama dan tidak terdapat dasarnya dalam 4 sumber hukum. Ya. Wala yujad lahu aslun minal usuli al-arba'a. Ya. Dan tidak terdapat la yujad dasarnya lahu aslun minal usul dalam 4 sumber hukum. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Wa sayati ma yu'ayyidu hadza fi mabahisa. Ya, dan akan datang penguatan ya tentang pembahasan ini insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah, tapi lanjut lagi. Kita contohkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah mau jam 12. Kita berhenti di jam 12 ya. Soalnya saya ngantuk ini. Lanjut. Ini. Karena kita tidak punya kitab fisiknya, ya begini aja. Penting sudah paham. Ini kitabnya siapa? Kitab Al-Ghoya fi Ikhtisarin Nihaya. Ini kitabnya ya. Muallif Izzuddin Abdussalam ya. Abdul Aziz bin Abdussalam ya. Oke. Izzuddin Abdussalam Abdul Aziz ibnu Abdussalam. Lanjut. Ya ini kita beliau Al-Muhakkik. Ya ini muhakkiknya. Jadi ini kitabnya cetakan yang pertama. Ya. Oke, sudah paham ya? Jadi ini Ghoyatu fi ikhtisari an-nihayati. Lanjut. Wa qala al-izz lam yasihha fi talqin. Ya. Ini ya. Lam yasihha fi talqin al-mayyit syai'un wa huwa bid'atun.
Ya, beliau mengatakan lam yasiha fi talqin al-mayit syai'un. Jadi Al-Iz Ibnu Abi Salam mengatakan bahwa tidak sahih riwayat tentang talqin. Ya, talqin mayit. Ya, ini perhatikan. Ya. Syai'un wa huwa bid'atun, dan itu perkara yang bid'ah. Ya. Perkara yang bid'ah. Ini pahami ya. Ya. Abdi Salam ya. Al-Iz mengatakan lam yasiha fi talqinil mayit, dan tidak sahih riwayat tentang talqin mayit. Wa huwa bid'atun, dan itu perkara bid'ah. Ya, perkara bid'ah. Ya. Wa huwa bid'atun. Ya. Wal hadisu mahmulun ala mandana maut. Dan hadis yang menjelaskan tentang talqin itu, dia dibawa kepada orang yang belum meninggal. Nah, itu betul, mentalkin orang yang belum meninggal. Nah, itu diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi ini ya, jadi perkataan talqin mayit yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sebelum orang meninggal. Makanya beliau mengatakan lam yasiha fi talqinil mayit syai'un. Jadi tidak sahih dalil-dalil tentang talqin mayit. Wa huwa bid'atun, dan itu perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Ya. Wal hadisu mahmulun ala mandana. Dan hadis yang menceritakan tentang talqin mayit itu kepada yang belum meninggal. Artinya dia masih dalam sakarat, maka ditalqin. Nah, itu sunnah. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Insya Allah, seperti itu ya. Jadi ini, jadi antum silakan kitabnya ini. Ya, Al-Ghoya fi Ikhtisaril Nihayah, ya, karangan Al-Iz Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abi Salam, ya. Dan ini jelas ya kitabnya. Mana lagi? Abdul Aziz bin Abdis Salam. Jadi dalam kitab beliau Al-Ghoya fi Ikhtisari Nihayah. Fi talqinil mayit syai'un wa huwa bid'atun. Nah, itu. Jadi dia perkara bid'ah. Sebagaimana yang sudah jelaskan tadi, perkara yang bid'ah. Ya. Jadi itu, teman-teman. Allahu Akbar. Oke ya. Jadi cukup, sudah jam 12 di sini. Mohon maaf ya, kalau kita tidak melanjutkan lagi karena sudah jam 12. Intinya antum sudah paham masalah bid'ah. Talqin mayit ya, dalam hal ini yang dicontohkan oleh ulama, yang sudah dibahas oleh ulama Syafi'iyah. Ya, nanti dibuka ya kitabnya itu. Mudah-mudahan ada yang bisa membaca itu dengan baik. Dan dicek ya, kalau betul ya, talqin ini disebutkan oleh ulama dari kalangan Syafi'iyah. Karena yang saya baca ini di maktabah, jangan sampai di kitab aslinya mungkin beda. Oke? Ya, jangan panas bang. Minum teh dingin supaya jangan panas dalam hal ini. Jadi santai aja bang. Allahu Akbar. Dan mungkin di sana ada khilaf di antara ulama tentang talqin mayit. Ya biasa saja, karena hal itu dianggap sebagai istihadiyah dari ulama. Dan ini salah satu ulama yang menganggap bahwa itu perkara bid'ah. Wa huwa bid'atun. Wal hadisu, beliau mengatakan wal hadisu
mahmulun ala mandana. Jadi hadis yang khusus talqin mayit itu talqin itu untuk orang yang belum meninggal. Sehingga beliau menegaskan di sini bahwa tidak sahih dalil-dalil tentang itu. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa itu perkara bid'ah. Oke ya? Demikian. Allah Akbar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya ya sudah. Antum buat room sendiri, kajian sendiri. Kan begitu aja ya. Insya Allah ya. Begitu aja. Jadi tidak usah repot-repot. Ya, karena saya di sini hanya membacakan sebagian dari pendapat para ulama yang mengatakan itu bid'ah. Kalau antum tidak setuju ya sudah. Oke. Oke, mohon maaf ya karena ini sudah jam 12 lewat sedikit. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi dengan pembahasan yang lain tentang masalah-masalah ini. Silakan ya. Silakan yang baru bergabung tip-tip layar. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi perkara ini. Oke. Kita mohon maaf kepada teman-teman yang sudah hadir maupun yang hadir sebentar. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita, dan yang belum memahami dengan baik atau mungkin mau menambah pengetahuan ya silakan antum baca dari sumber yang lain. Apakah ini merupakan sesuatu yang ijma atau dia khilafiyah. Tentunya banyak pendapat tentang hal ini, talqin mayit, sehingganya perlu bijaksana dalam memahami ini. Karena ini hanya membawakan dari sisi ulama yang membid'ahkan. Allahu Akbar. Oke ya, demikian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Saya tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah tap-tap layar dan sudah mendukung channel atau akun ini. Yang belum mendukung atau yang kepanasan mohon maaf ya. Jangan sampai gara-gara ini antum kemudian tidak enak atau mungkin ada rasa yang tidak baik dalam hati ya, saya mohon maaf. Karena ini hanyalah satu kajian keilmuan yang hanya memberikan pemahaman. Nah, seperti itu. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Antum buat live sendiri, kemudian kaji dan bawakan ucapan-ucapan para ulama yang membolehkan atau yang tidak. Karena ini dari satu sisi saja. Supaya adil, ya seperti itu. Jadi bawakan seperti itu. Cukup ya. Saya mau istirahat. Antum juga mau istirahat. Silakan istirahat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.